Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karina Mudita Devi dengan NIM 202031030. Hari ini saya akan membawakan materi mengenai pengantar sistem multiprosesor. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai jenis sistem multiprosesor. Berdasarkan simetrinya, multiprocessing dapat dibagi ke dalam 4 bagian, yaitu yang pertama, Asymmetric Multiprocessing atau ASMP. Kemudian Symmetric Multiprocessing atau SMP. Kemudian Non-Uniform Memory Access atau NUMA Multiprocessing. Kemudian yang terakhir ada Clustering. Berdasarkan jumlah instruksi dan datanya dapat dibagi ke dalam 4 bagian juga. Yang pertama ada SISD atau Single Instruction on Single Data Stream. Yang kedua ada SIMD atau Single Instruction on Multiple Data Stream. Yang ketiga ada MISD atau Multiple Instruction on Single Data Stream. Yang terakhir ada MIMD atau Multiple Instruction on Multiple Data Stream. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan masing-masing jenis sistem multiprosesor. Berdasarkan simetrinya, Asymmetric Multiprocessing atau ASMP adalah sistem operasi yang biasanya menyisihkan satu atau lebih prosesor untuk penggunaan tertentu secara eksklusif. Kemudian untuk Symmetric Multiprocessing atau SMP, menggunakan teknologi yang menghasilkan kinerja yang lebih baik. Dalam Symmetric Multiprocessing atau SMP, setiap prosesor dapat menjalankan semua jenis bagian. Yang ketiga ada Non-Uniform Memory Access atau NUMA Multiprocessing adalah desain memori komputer yang digunakan dalam multiprosesor di mana waktu akses memori tergantung pada lokasi memori dan relatif terhadap sebuah prosesor. Yang terakhir ada clustering. Clustering merupakan sekumpulan komputer yang umumnya server jaringan independen yang beroperasi serta bekerja secara erat dan terlihat oleh klien jaringan seolah-olah komputer-komputer tersebut adalah satu buah unit komputer. Selanjutnya, berdasarkan jumlah instruksi dan datanya. Yang pertama yaitu SISD atau Single Instruction on Single Data Stream. Memiliki satu prosesor, satu instruksi stream, data disimpan di satu memori dan disebut dengan uniprosesor. Yang kedua yaitu SIMD atau Single Instruction on Multiple Data Stream, yaitu mendistribusikan pemrosesan ke sejumlah hardware dan beroperasi secara bersama-sama pada beberapa elemen data yang berbeda, serta menjalankan komputasi yang sama pada semua elemen data. Yang ketiga ada MISD, yaitu Multiple Instruction on Single Data Stream, yang merupakan satu aliran instruksi, banyak aliran data, dan belum dapat diimplementasikan dengan baik. Yang terakhir ada MIMD, atau Multiple Instruction on Multiple Data Stream, yang mendistribusikan pemrosesan ke sejumlah prosesor independen, kemudian membagikan sumber termasuk memori utama ke prosesor independen, kemudian setiap prosesor menjalankan programnya sendiri, dan setiap prosesor berfungsi secara independen dan bersama-sama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu multikomputer. Multikomputer adalah sekumpulan prosesor yang terhubung oleh jaringan komunikasi yang bekerja bersama untuk menyelesaikan masalah komputasi. Multikomputer disebut juga dengan sistem memori terdistribusi dengan memiliki satu ruang alamat fisik per CPU dan mudah untuk dikembangkan namun sulit untuk diprogram.
Selanjutnya ada kombinasi multiprosesor dengan multikomputer. A. Rancangan yang dapat diskalakan, yang artinya rancangan komputer paralel yang dapat terus beroperasi dengan baik sebanyak apapun CPU diparalelkan. B. Distribute Share Memory atau DSM. DSM ini merupakan memori bersama yang menyediakan satu ruang alamat virtual bersama dengan penghalaman pada sistem seluruhnya. C. Sistem runtime bahasa, yang berarti bahasa pemrograman menyediakan abstraksi memori bersama yang diimplementasikan oleh compiler dan sistem runtime. Selanjutnya, kinerja komputer paralel. Kinerja komputer paralel digunakan untuk melakukan perhitungan komputasi dengan menggunakan dua atau lebih CPU atau prosesor dalam suatu komputer yang sama atau komputer yang berbeda, di mana dalam hal ini setiap instruksi dibagi ke dalam beberapa instruksi, kemudian dikirim ke prosesor yang terlibat komputasi dan dilakukan secara bersamaan. Kinerja komputer paralel membutuhkan algoritma, bahasa pemrograman. Sekian dari presentasi saya, maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan materi yang telah saya buat. Sekian, terima kasih.